penyaksian di situ. Ya. Sampai nanti manusia itu sudah bisa melampaui semua frekuensi ini, bisa mewadahi semua frekuensi ini, muncullah yang namanya kedamaian. Nah, kedamaian ini nanti menjadi modal bagi manusia itu bisa istilah masuk ke ruang kosong yang menghadirkan keheningan, di mana nanti kita itu selalu ada sesuatu yang muncul, tapi tidak selalu kemudian menimbulkan emosi yang seperti mengontrol diri kita, mencekam diri kita. Kita tahu ada emosi nggak enak, nggak nyaman, ketakutan, kesedihan. Tahu kita ada bisa kita rasakan, tapi karena kita ada di dalam keheningan, kita tidak memaknai si emosi ini, frekuensi nggak nyaman ini, sehingga kemudian membuat kita dikuasai. Istilahnya kayak kita mengalami kondisi yang mencekam di dalam kehidupan kita, nggak seperti itu lagi gitu. Jadi kita bisa lebih santai menjalankan hidup. Oke, ada rasa muncul, ya izinkan hadir gitu. Kita menyatu selaras lah istilahnya gitu. Waalaikumsalam, Kang Ari. Bagaimana cara mendalami perasaan? Cara mendalami perasaan itu ya fokus pikiran diarahkan untuk mengalami gitu loh. Jadi tidak perlu terlalu mengolah dalam arti apalagi sampai bentuknya menilai dan menghakimi itu nggak bisa. Kemudian ketika manusia itu mau mendalami perasaan tapi pikirannya masih terus mengolah gitu, menghakimi gitu. Dimana di situ ada sebuah proses yang terus terjadi di otak manusia yang aktif gitu ya. Tapi kalau misalkan sedang mendalami tiba-tiba muncul suatu memori dari masa lalu ya kemudian tergambarkan jelas di dalam pikiran kita, ya izinkan juga untuk kemudian teralami perasaan yang dibawa oleh gambaran tadi. Ya, jadi tidak kemudian kita istilahnya terus mengkondisikan diri gitu loh, berjaga-jaga mana yang perlu kita sikapi, kemudian kita halang-halangi gitu. Yang akhirnya kita selalu hadir sebagai ego, bukan kesadaran itu. Karena yang namanya kesadaran itu cenderungnya sifatnya mengalir. Dia mempersilahkan tiba-tiba muncul apa ya oke, silahkan hadir, muncul lagi oh, oke silahkan hadir gitu loh. Dan akhirnya semua itu diterima dalam suatu proses penyaksian. Itu akan meningkatkan kedamaian yang ada dalam diri manusia. Rong Sunyi, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Rong Sunyi. Karita Bakdim, ketenangan untuk menghadirkan Allah. Kalau menghadirkan itu lebih ke arah yang damai gitu loh. Itu bisa lebih hadir lagi. Allah tuh di situ. Karena tenang ini kembali, misalkan ya teman-teman. Saya itu ketika jalan-jalan tenang gitu loh. Kenapa? Ada kesenangan di situ. Ini tuh bisa rileks gitu saya. Nah di rileksnya kita, dalam kondisi rileksnya kita itu seringkali kita juga nggak benar-benar bisa menghadirkan Allah gitu loh. Rileks yang menjadi sebuah kemelekatan gitu. Ketenangan ini menjadi sesuatu yang justru mensuplai ego kita untuk kemudian nanti dia akan meminta lagi, saya mau tenang lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita akan ketergantungan dengan kita akan ketergantungan dengan kondisi yang nyaman tadi. Tenang pasti ada sensasi nyamannya. Nah ini yang membuat kita akhirnya justru terperangkap di situ gitu loh. Jadi bagi saya yang namanya tenang itu bukan tenang yang apa istilahnya dengan frekuensi yang nyaman, aman, bahkan senang gitu loh. Bukan lagi. Tapi yang namanya tenang itu sesederhana pikiran hanya sadar apa yang sedang terjadi. Nah itu tenang gitu ya. Kalau itu mau dijadikan wadah itu masih bisa gitu loh. Jadi pikiran yang sadar apa yang sedang terjadi. Walaupun rasanya masih bergemuruh, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi itu pun belum benar-benar bisa menghadirkan Allah secara utuh gitu loh. Karena apa? Masih ada diri yang masih terjebak dalam emosi atau vibrasi dari emosi itu gitu. Waduh, nggak nyaman gitu, nggak nyaman gitu. Di sini kadang-kadang kita masih ketarik lagi
untuk menganalisa nih, saya nggak nyaman gara-gara dia nih. Kenapa sih ngomongnya harus kayak gitu? Kan bisa ngomongin baik-baik gitu loh. Tiba-tiba muncul analisa itu. Tapi dengan sadarnya ditarik lagi balik untuk menyaksikan, merasakan secara utuh emosinya. Sampai akhirnya ketika emosi itu sudah mampu didamaikan dalam suatu proses penyaksian. Nah, di situ nanti akhirnya kita bisa istilah kayak memaklumi ada tindakan-tindakan orang yang mungkin terlihat buruk secara kacamata manusianya, kita bisa memaklumi dan bahkan mengizinkan hal itu tetap terjadi. Nah, disinilah yang dikatakan kondisi damai yang mampu mewadahi baik itu yang positif maupun yang negatif. Gitu teman-teman. Jadi tenang itu bukan yang free of noise gitu, kayak nggak ada noise gitu. Jadi kalau kita betul-betul sudah merilis itu Bang, walau selalu datang lagi jangan ada keinginan. Ya betul, saya pun juga masih mengalami itu ya Kak Zahra. Jadi ada masa-masa tiba-tiba teng gitu, wah muncul nih. Tapi karena saya sudah terbiasa untuk waspada, munculnya itu nggak membuat akhirnya saya larut terus gitu. Saya sadar gitu loh, langsung oke, ini sedang ada emosi yang dihadirkan oleh Tuhan. Oke, saya perhatikan, saya rasakan secara utuh. Di dalam proses merasakan juga saya nggak kayak cuman diem gitu aja, enggak. Saya udah di mode yang ngalir aja gitu, sambil melakukan yang lain gitu, terus fokus menyaksikan. Tiba-tiba ada lagi kondisi di mana diingatkan lagi gambaran berdasarkan pemaknaannya, ngedrop lagi gitu loh. Wah, ini kok gini. Nanti terdorong lagi untuk reaktif gitu. Satu respon terhadap apa yang sedang kita hadapi. Entah itu hanya perkataan atau sebuah tindakan. Nah, itu juga saya biarkan hadir gitu. Saya tidak menyalahkan diri saya lagi gitu loh. Bahwa ini terhadirkan memang melalui pemaknaan yang ada di dalam pikiran saya. Tapi saya sadari bahwa pemaknaan itu bukan sesuatu yang istilahnya perlu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Tapi sebenarnya sekedar kemudian kita terima sebagaimana adanya, menjadikannya sebuah emosi yang dihasilkan dari respon kita itu sebagai proses untuk proses penyaksian. Nah, di situ sebenarnya kita akan menjadi lebih kaya lagi kedamaiannya gitu loh. Begitu teman-teman ya. Selamat pagi juga Kak Ami. Oke, lanjut lagi ya, scrolling lagi. Kak Poin Setia, pagi Mas, bagaimana jika guru kita sengaja menjadi musuh kita, Mas? Gini, pertama-tama sengaja atau enggak sengaja itu kan ada hubungannya dengan ini pemaknaan atau bahasa lainnya tentang prasangka. Boleh jadi ini sesuatu yang memang kita bisa katakan ini bukan prasangka, ini ada buktinya ini nih, oke lah. Kembali lagi, ini semua dianalisa oleh kita, kemudian muncullah result dalam bentuk kesimpulan bahwa kita itu memusuhi atau kita sengaja memusuhi. Gitu. Tapi semua itu perlu kita sadari, itu dibentuk oleh data-data yang sudah terinstal oleh lingkungan kita, bagaimana melihat sebuah keadaan dan bagaimana kemudian meresponnya. Gitu ya. Jadi bagi saya, biarkan masa berjalan sebagaimana adanya. Karena di sini memang sebenarnya kita sedang akan dihidangkan oleh pemaknaan tadi sesuatu yang bentuknya emosi. Gitu ya. Nah, di sini kemudian kalau kita bisa menggunakan emosi ini dimasukkan dalam sebuah proses penyaksian, di sini akan terjadi suatu peningkatan kesadaran. Saat jiwa itu sudah mampu menjadi penyaksi, dia sudah bisa damai, dan damai itu seringkali bisa dihadirkan secara konsisten, maka jiwa itu mampu untuk berserah diri. Dia mampu untuk terus diarahkan sebagai hamba yang mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Gitu. Jadi bagi saya cerita ini nggak terlalu penting. Yang penting bagi saya adalah bagaimana emosi itu yang terhadirkan di dalam diri kita. Mungkin kita bilang ini hasil pemaknaan diri kita lah, atau ya ini cuma sekedar aliran ketuhanan yang lebih murni gitu.
Ya itu bisa aja kita pakai. Poin utamanya adalah bagaimana kita menerima ini. Kesadaran ini mampu menyaksikan emosi-emosi sehingga kemudian mampu meningkat secara kualitas gitu. Gimana caranya pikiran kita bisa diam? Kita bisa pikiran itu diam tuh ketika kita tidak terlalu banyak menggunakan untuk menganalisa gitu. Tapi kembali lagi nggak bisa kemudian kita itu istilahnya mendiamkan secara total. Pikiran itu ketika diarahkan untuk diam itu lebih dikasih tugas sesuatu yang nggak perlu dianalisa gitu. Jadi kita controlling si pikiran itu. Pada awalnya kan begitu. Misalkan ketika menyaksikan, saya sering bantu teman-teman tuh kayak mengarahkan. Coba arahkan, fokuskan pikiran ini untuk merasakan apa yang kemudian sedang dihadirkan dalam bentuk emosi. Terus teman-teman rasakan itu, fokuskan, fokuskan, fokuskan gitu. Di situ pikiran tuh nggak banyak terus menganalisis, dia hanya dikasih tugas, coba perhatikan ini. Begitu. Mbak Junmiati, Kang Ari, kalau semakin belajar kesadaran, semakin dihidangkan banyak masalah yang menguras emosi. Ya kembali lagi, ya inilah yang namanya kasih sayang Tuhan. Inilah bentuk petunjuk kita perlu untuk bisa mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa ini, manfaatnya nanti membuat jiwa itu bisa mengenal Allah secara lebih utuh. Dan itu akan bermanfaat bagi jiwa agar bisa kembali kepada Tuhan pada akhirnya nanti. Nah, kembali lagi, ketika kita kemudian mensucikan jiwa ini gitu loh. Ini sebenarnya istilahnya ini kan yang dilakukan dalam proses yang tadi saya sebut sebagai penyaksiannya. Ketika dikasih masalah lagi, artinya kan kita sebenarnya sedang ditolong agar kita jiwanya benar-benar bisa murni. Maka segala kotoran dalam bentuk emosi itu harus terhadirkan. Maka dihadirkanlah masalah-masalah yang membawa emosi tadi gitu. Jadi jangan melihat bahwa masalah ini kita salah melakukannya. Enggak. Besar kemungkinan karena kita udah benar melakukannya. Kita sudah lebih paham bagaimana menerima emosi-emosi. Sehingga kemudian dihadirkanlah peristiwa-peristiwa yang menyajikan emosi-emosi ini gitu. Begitu Kak Jumiati. Istri tidak mau ikut campur urusan harta keluarga suami, tapi suami malah marah. Bagaimana menyikapinya? Pertama-tama, hal yang perlu teman-teman itu lihat secara jelas atau clear ya dalam kondisi perjalanan hidup teman-teman. Cerita ini hanya menjadi pembawa atau pengantar paket, di mana yang kita terima paketnya bentuknya adalah yang namanya emosi gitu. Seringkali kita nggak memahami bagaimana cara menyikapi tindakan orang-orang yang menurut kita nggak benar gitu. Nah ini ada satu pengalaman biar jadi gambaran buat kita semua meyakinin bahwa bukan cara kita yang menyelesaikan masalah, tapi energi yang ada di dalam kita lah yang menjadi suatu problem solving gitu bagi setiap masalah-masalah kita. Jadi 2 hari yang lalu kira-kira juga ada yang private sama saya, seorang ibu yang anaknya kena judol. Orang udah kena judol itu, wah itu nggak main-main, susah banget merehabnya. Bahkan beliau ini sudah memasukkan anaknya di dalam suatu panti rehab. Dan itu dalam waktu 3 bulan sudah menghabiskan biaya sekitar 50 jutaan gitu. 3 atau 4 bulan. Nah di situ nggak ada hasilnya juga. Gitu. Sampai akhirnya saya menawarkan ke beliau, saya ada dorongan untuk membantu, saya bilang. Dan itu saya tawarkan tanpa kemudian saya kejar-kejar, ayo, enggak, saya biarkan aja dulu. Jadi sempat vakum beberapa hari sejak awal saya menawarkan itu. Karena ya ini juga sesuatu yang bisa dikatakan wajar, berhubung beliau ini juga udah kemana-mana. Banyak yang nawarin gitu, ayo sama saya atau sama saya. Apalagi kemudian ya berbayar dengan tarif tertentu gitu kan.
Tapi pada kenyataannya banyak kelas yang sudah diikuti, banyak yang sudah dijalani, tapi nggak juga berhasil. Entah kenapa, kembali lagi, ini bukan karena kemampuan saya. Saya hanya coba terhubung dengan beliau, mencoba ikhlas menjalankannya, dan beliau juga sudah pada level yang mau dan ada dorongan mau untuk menjalankan dengan arahan saya. Akhirnya terjadilah suatu private yang dimana di situ di dalamnya ada sesi pelepasan atau perilisan emosi. Ya alhamdulillahnya, kembali lagi kenapa saya bilang alhamdulillah, itu menegaskan bahwa bukan saya ya yang punya kemampuan. Karena dari kata alhamdulillah kan itu kan artinya segala puji bagi Allah. Jadi kalau ada keberhasilan itu yang terpuji ya Allah, bukan saya gitu ya. Ini cuma cerita-cerita aja teman-teman. Jadi kenapa yang terjadi adalah tiba-tiba dia benar-benar bisa meris. Di tahap awal kita salah milih cerita. Saya bilang coba pilih ceritanya apa. Nanti kita saksikan emosinya. Pertama-tama nggak jalan. Tiba-tiba saya kayak diarahkan untuk ini aja coba pakai ingatan memori tentang mama. Gitu saya bilang. Dihadirkan itu jeger ya, meledak tuh emosinya tuh. Keluar ya bentuk tangisan sampai ada suatu yang lebih besar lagi dari tangisan, tapi yang udah nggak usah diceritain ya itunya ya, nanti jadi salah paham lagi gitu. Sampai akhirnya oke, selesai. Dia bilang iya enak nih Kang, enak nih badan enak. Oke udah, pokoknya banyak-banyak menyaksikan aja, saya bilang. Pesan saya seperti itu. Sampai apa yang terjadi kemudian besoknya dia cerita sama saya banyak hal-hal ajaib. Tapi kembali teman-teman ya, jangan jadikan testimoni ini sebagai suatu acuan kita ingin terus cepat keluar dari masalah. Enggak, setiap orang itu juga ada masanya gitu ya. Jadi ini hanya buat sebuah insight story ya, yang menggambarkan bagaimana sebuah penyaksian ketika benar menjalankannya itu bisa menghasilkan suatu yang sifatnya ajaib lah mungkin ya. Satu hal, dia tiba-tiba bisnisnya jalan lagi. Dia dapat bantuan investasi yang dengan tanpa bunga. Ada teman yang menghubungi dan kemudian menyodorkan kesempatan itu. Tadi bisnis yang sudah diambil oleh rekannya tiba-tiba kembali kepadanya. Lalu yang lebih ajaib lagi adalah anaknya tiba-tiba kayak mendapatkan sebuah kesadaran bahwa selama ini dia salah dan kemudian ada rasa malu. Semua barang-barang adiknya, khususnya HP ya di sini, itu dikembalikan oleh kakaknya gitu. Ya, inilah kekuasaan Tuhan ya. Saat kita sudah kemudian berjalan menuju Dia, saat kita mampu untuk mengarahkan diri kita hanya untuk kembali kepada Dia, maka semua masalah pun jadi sebuah atau sesuatu yang ringan untuk kemudian dilepaskan dari diri kita. Seperti itu teman-teman. Jadi ya itulah. Ya ada beberapa teman juga yang gitu. Hutang 250 juta diikhlaskan sama orangnya. Saya sendiri nggak ngerti, jujur teman-teman. Saya nggak ngerti. Nah tuh, baru disebutin udah nol tuh orang itu. Teh Ade, Andiani itu. Saya juga nggak ngerti teman-teman. Saya sendiri seringkali bilang ke teman-teman, saya juga nggak tahu. Saya itu punya energi apa. Saya nggak ngerti teman-teman. Itu bukan karena saya juga nggak ngerti. Saya cuma jadi jembatannya. Saya cuma menggunakan apa yang diatur oleh semesta ini untuk bisa menghasilkan energi yang baik. Salah satunya tentang keikhlasan. Makanya setiap saya bikin kelas, saya bikin private, saya selalu mengatakan tarifnya sesuaikan dengan hati nurani teman-teman gitu. Tapi yang namanya pertukaran energi ini adalah sesuatu yang bisa menumbuhkan kesadaran gitu. Dan ini jadi titik yang krusial bagaimana dalam perjalanan pembelajaran manusia itu bisa lebih tumbuh atau enggak, karena sedekah itu fungsinya untuk menumbuhkan gitu. Ya, ada sedekah yang dipaksakan, ada sedekah yang sifatnya sukarela. Ya, nah itu tanya sendirilah ke Teh Ade Pandiani. Gimana dia tiba-tiba bisa ngerti, oh bagaimana cara memijit yang nggak capek itu. Itu bukan karena saya gitu. Tapi ya itulah luar biasanya Tuhan ya. Ya ini buat sharing-sharing story aja. Ada beberapa lagi yang lainnya yang kemudian merasakan dampaknya. Ya sip sih. Oke.
Hadir tidak mempengaruhi. Betul. Terima kasih Mas Agus. Pikiran terasa fokus ke kesadaran dan hilang di kekosongan. Itu kayak malah blank. Begini. Mungkin ketika blank itu artinya kita terjebak dalam suatu pemaksaan gitu ya. Dalam arti gini, teman-teman. Ketika kita itu fokus ke kesadaran tanpa memaksakan, artinya kita menghadirkan kesadaran secara utuh dalam bentuk mengalir, itu nggak akan blank. Nggak akan blank. Karena apa? Dia tampil secara natural. Dia masuk ke dalam titik tengah nih. Masuk ke dalam titik tengah di mana antara dunia manusia dan dunia ketuhanan ini mampu untuk menyatu di situ gitu loh. Itu nggak akan blank karena kita tetap ada tahu nih ada sesuatu. Kita tahu ini dampaknya seperti apa. Kalau saya jalan ke melompati sesuatu, ada kemungkinan saya jatuh, itu masih ada gitu loh. Tapi nggak membuat kita akhirnya tercengkram masuk di dalam cerita itu yang membuat kita selalu harus mengkondisikan gitu. Kayak enggak lagi gitu. Jadi bukan blank. Kalau blank itu justru menurut saya ini ada diri yang hadir sebagai ego, lalu kemudian dia belajar kesadaran. Ngeblank biasa jadinya. Gitu, diterima dan sadari saja Kang. Betul. Benar, jadi jangan keluar dari dualitas. Ketika keluar dari dualitas pasti udah salah aja. Kita tetap hadir dengan dualitas tadi, tapi dualitas ini tidak menguasai diri kita. Gitu. Karena dualitas juga itu ekspresi ketuhanan. Jadi kalau kita menyingkirkan itu, kayak kita menyingkirkan sebagian dari perwujudan Tuhan di dalam kehidupan ini gitu. Sama halnya ketika kita kemudian merasa diri ini bisa melakukan kebaikan, dan ketika melakukan kebaikan itu kita dekat dengan Allah. Berarti kita meniadakan diri yang melakukan kesalahan seolah-olah itu kita kehilangan Tuhan di situ. Lalu bagaimana itu bisa terjadi sebuah kesalahan ketika tidak diwadahi oleh kekuasaan Tuhan gitu? Berarti ada Tuhan lain selain dia gitu kan? Jadi sederhananya logikanya kan jadi gitu. Jadi benar-benar kita tuh nggak keluar dari kenaturalan diri gitu. Justru kenaturalan diri yang mungkin ini ada sesuatu yang ilusi atau fenomena yang akan membawa masuk kepada fenomenanya gitu teman-teman. Beri contoh dalam proses penyaksian Kang. Ya kalau kita misalkan ada perkataan orang yang buruk kita maknai, lalu kemudian muncul emosi yang tidak nyaman. Nah tinggal difokuskan pikiran untuk mengalami secara utuh bagaimana vibrasi dari emosinya tadi gitu loh. Tapi sebagai kesadaran ya, bukan sebagai ego. Mantap juga Kak Toto. Oke, mantap ya. Pada menuju ketenangan lumayan sulit, ternyata dalam tenang ada kondisi dimensi yang lain. Ya. Jadi ketenangannya itu hanya menjadi jembatan ya. Nanti masuk ke dimensi yang dalam bentuk kesadaran atau kualitas kesadaran itu di damainya. Jadi ketenangan itu masih kesadaran yang hanya menjadi jembatan, tapi bukan sesuatu yang lebih mendalam lah. Dia masih ada di dimensi kemanusiaan yang tenang tapi bersyarat gitu. Nanti ada yang tanpa syarat lagi, yaitu damai. Gitu. Sedang mengalami ini Kang. Oke, Toto, terima kasih. Kak Bobos, pagi juga. Oke, kalau saya dalam menghadirkan Tuhan tidak hanya datang rasa, tapi juga pikiran ilmiah. Nah betul, nah ini yang saya maksud tadi Mbak Cilik. Jadi kita nggak menafikan perjalanan hidup manusia yang memiliki fisik ini secara natural itu nggak dihilangkan gitu. Ya tetap aja dengan kenaturalan perjalanan hidup ini. Tapi intinya perjalanan hidup ini bisa menjadi sebuah keselarasan dengan kesadaran keilahian. Itu yang masuk ke titik tengah ini nantinya. Gitu teman-teman. Kita zolimi gimana sikap kita ya Kak? Pertama-tama kita harus bisa melihat bahwa dizoliminya kita itu bukan sesuatu yang mungkin hanya dihadirkan oleh makhluk Tuhan yang lain, dihadirkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang kasar, apapun juga. Tapi semua ini hasil rekayasa Tuhan
yang membuat skenario, dan skenario itu akan menjadi suatu proses pendidikan jiwa kita agar jiwa kita bisa kembali kepadanya. Dengan perspektif ini kita akan bisa punya reasoning atau alasan untuk menerima ini. Maka fokus kita bukan pada orangnya, bukan pada ceritanya, tapi hanya menerima emosinya itu secara utuh sebagaimana adanya. Itulah yang disaksikan. Makanya semua itu kalau di Islam, rukun Islam itu, jadi rukun untuk masuk ke dalam kondisi yang dinamakan Islam. Jadi Islam bukan sebagai identitas, tapi kesadaran jiwa. Ya, Islam yang ada damai, selamat, sejahtera, sempurna. Kemudian ya Islam itu sendiri secara utuh gitu, yang meliputi semuanya gitu. Nah ini ya sebenarnya yang perlu kemudian kita proses gitu di dalam diri kita agar ketika kita bersahadat, di situ kita seperti melepaskan diri ya dari fenomena-fenomena yang bersifat ilusi ini. Bukan membuang emosinya, bukan. Tapi kita mampu berdamai, membiarkan si emosi itu ada, tapi emosi itu tidak lagi menguasai diri kita. Jadi yang dirilis itu kayak tenaga yang menguasai diri kita, gitu. Nah ini yang kemudian nantinya jiwa itu mampu masuk ke dalam dimensi kedamaian. Di mana kedamaian ini mampu menjadi jembatan masuk kepada terciptanya hamba, kesadaran yang menjadi hamba. Jadi bukan manusia yang hamba, tapi yang namanya hamba itu kesadaran yang mampu untuk berserah diri, menerima apapun juga yang dialirkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah itu yang namanya hamba yang sesungguhnya. Jadi bukan, oh saya hamba sebagai yang punya fisik ini hamba. Nggak gitu. Jadi bukan sesuatu yang sebenarnya bentukannya lebih ke arah fisik gitu yang namanya hamba tuh. Tapi kesadaran. Kang, contoh kesadaran itu apa? Ya kita tahu bahwa hari ini hujan, itu kesadaran gitu. Mampu menyadari apa yang sedang terjadi gitu. Mampu mewujudkan sesuatu yang terhadirkan, itu kesadaran. Apakah keinginan itu tumbuhnya kesadaran? Ya, betul. Itu kesadaran yang sudah lebih murni. Teh. Waalaikumsalam, Puncak Herbal. Benar, kehidupan itu kualitas dari kesadaran yang sudah lebih tinggi lagi. Oke, Puncak Herbal, terlambat nyimak, oke, nggak apa-apa. Di sini juga hujan. Oh ya, Kak Kholijah. Terima kasih sudah hadir. Dialihkan ke kesibukannya main game, tepat nggak? Nggak. Itu menutupi. Sama itu dengan afirmasi. Ya, teman-teman begini. Bukan saya anti terhadap afirmasi ya. Ya, jangan salah paham. Seolah-olah saya nggak menerima bahwa afirmasi itu sesuatu yang bermanfaat. Enggak. Tapi poin utamanya bahwa yang namanya afirmasi ini belum atau tidak bisa menjadi suatu solusi yang tuntas. Seperti kalau kita melihat teori tentang stoik. Stoik ini juga nggak penuntasan karena dia masih bikin barrier gitu. Saya tidak mau mempedulikan sikap-sikap orang lain yang menurut saya tidak bisa rubah. Jadi saya cut aja gitu, masa bodohan gitu, ignorance gitu istilahnya. Tapi secara emosi dia masih nyimpen gitu loh. Nah emosi ini yang dikatakan sebagai kotoran jiwa gitu. Nah ini harus dilepaskan pemaknaan agar kemudian jadi bersih. Cara satu-satunya hanya dengan penyaksian. Nggak bisa enggak? Ya. Metode journaling itu juga ujungnya penyaksian. Bukan ketika kita nulis maka emosi itu lepas, nggak bisa. Apakah kita mau menerima sensasi dari emosi ketika menulis itu sebagaimana adanya, seutuhnya gitu? Itu baru bisa menjadi suatu proses perilisan, letting go gitu kan. Hadir Kak Heni, ya terima kasih sudah hadir. Salam kenal juga, Cici. Saya berharap uang saya sama orang lain kembali. Nah, pertama-tama begini, Kak Yusuf ya. Kenyataannya, realitas subjektif bagi Kak Yusuf ini, ada dorongan untuk menginginkan uang itu kembali. Itu menjadi penyaji hadirnya hidangan yang namanya emosi ketakutan, yang nanti wujudnya dalam sikap rasa kekurangan gitu.
Kalau nggak dikembalikan, maka saya jadi nggak nyaman nih. Saya merasa ada di dalam posisi yang dirugikan. Mungkin juga nanti munculnya ada kemarahan di situ, entah kesedihan, kecewaan. Ya apapun juga labelnya bagi saya nggak terlalu penting. Tapi poin utamanya ada sesuatu yang terasakan nggak nyaman di diri kita. Kalau itu terus kemudian divalidasi dengan memberikan respon secara reaktif. Misalkan kita nagih terus gitu. Oh, pokoknya ini harus. Artinya kita memvalidasi bahwa benar bahwa benar memang ada yang namanya emosi ketakutan, dan emosi ketakutan adalah sesuatu yang sangat nyata di diri saya gitu. Itu menjadi lebih kuat lagi. Itu yang kemudian memelihara, membesarkan energi emosi negatif yang membuat masalah-masalah baru kemudian terhadirkan. Ya. Ini yang membuat masalah-masalah dulu ketarik lagi masuk ke dalam kehidupan kita. Akhirnya bukannya kita menjadi lebih baik hidupnya, menjadi lebih sulit gitu loh. Nah, teman-teman, begini. Ini juga lagi testimoni lagi. Teh Ade, tadi Ade Pandiani, coba di scrolling nanti kalau lihat ada komennya Ade Pandiani. Begini, yaitu ya, dia itu mencoba menjadi penyaksi, mencoba meregulasi frekuensi dari emosinya dan dari rendah menjadi yang tinggi. Apa yang terjadi? Dia ditipu orang, uang 250 juta hilang. Tapi apa yang terjadi? Walaupun memang itu bukan uang dia, tapi dia yang memang diserahkan uang tersebut gitu. Apa yang terjadi kemudian? Orang yang kemudian meminjamkan uang tersebut nggak nagih lagi. Udah teh, nggak usah dipikirin, udah aja. Nah bisa kayak gitu. Begitu hebatnya energi dari emosi ini bisa membuat keteraturan di dalam kehidupan. Sekarang terserah teman-teman gitu loh, mau apa enggak menggunakan cara itu untuk merubah realita kehidupan teman-teman, atau terus dengan kekuatan berusahanya yang justru semakin memvalidasi kuatnya perasaan atau emosi negatif ini di dalam diri kita. Begitu teman-teman. Pikiran bisa dikendalikan dengan mensinkronkan antara pikiran dan batin jiwa. Pikiran bisa dikendalikan dengan mensinkronkan antara pikiran dan batin atau jiwa, dengan pikiran dan jiwa. Ya. Tapi nanti hati-hati ya bagaimana mensinkronkan itu, jangan sampai salah juga yang membuat akhirnya kita kayak ini sinkronnya itu gimana nih, sinkronnya gimana gitu loh. Kayak nyari lagi. Sebenarnya sederhananya ya ketika damai itu sebenarnya pikiran nanti jadi supporting bagi kesadaran untuk mewujudkan apa yang kemudian Tuhan kehendaki untuk terwujud gitu. Warung Kipau, suami kena judul, akhirnya selingkuh, mentalak menceraikan dengan sebab playing victim sama utang. Nah itu. Jadi sebenarnya jangan dilihat lagi dengan ceritanya, tapi rasa sakit hati diperlakukan seperti itu yang dipakai atau kita gunakan untuk penyaksiannya, agar kemudian nanti berubah energi dari emosinya ini akan menghasilkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan kita. Ya kan, berarti pembersihan dan mestinya terima kasih. Betul. Hanya kadang suka kebawa, nggak apa-apa. Manusia kan dalam berproses nggak bisa langsung selesai gitu loh. Jadi dalam proses utamanya pembersihan jiwa ini yang harus terus gitu mau menjalankan, bersedia. Justru itu juga semakin mengurangi ego tampil untuk mengatur gitu. Ya nggak apa-apa, begitu sudah sadar ya langsung aja balik lagi ke proses penyaksian. Kang kena saksikan dan sadari pikiran yang bukan itu datang dari Allah telah diprogramkan. Jadi semua juga sebenarnya udah terprogram sih. Cuman bagaimanapun juga yang namanya takdir ini ada sesuatu yang nanti munculnya dengan suatu sistem yang memang berlaku di alam ini gitu. Jadi nggak mungkin kita itu istilahnya mampu masuk ke kedamaian, walaupun itu mungkin sudah jadi takdir kita kalau memang tidak terhadirkan suatu perjalanannya. Ya, artinya tidak menyaksikan gitu. Jadi kita sedikit bisa membaca takdir sebenarnya kalau kita paham polanya.
Tiba-tiba kita terdorong untuk belajar. Belajar apa? Ilmu tentang kesadaran. Memahami tentang energi atau frekuensi dari energi kita. Nah, di situ kemudian kita bisa melakukannya dengan benar karena terus melatih. Maka takdir kita nanti bunyinya adalah kita akan menjadi berlimpah nantinya. Itu bisa kita baca seperti itu gitu. Karena nanti keberlimpahan juga tidak selalu diartikan banyaknya uang atau materi, tapi kondisi merasa cukup ya itu berlimpah ya. Bagaimana cara merilis emosi tadi dengan penyaksian ya, Kak Wangi Kembang. Mas, ketika perasaan gak nyaman, itu hadir kita menyaksikan dengan tidak diam, apa bukan sebuah pelarian? Nah beda, makanya tidak diamnya kan bukan kemudian pikiran itu istilahnya menganalisa terus, enggak. Ya kita bisa ketika saya sedang mempersiapkan diri mengantar istri saya ke kantor gitu. Tetap bergerak. Kan kita punya yang namanya otak bawah sadar gitu. Otak bawah sadar ini tetap dia hadir membantu manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Tapi secara sadarnya dia juga bisa menghadirkan suatu fokus bahwa saya juga hanya merasakan apa yang sedang dihadirkan. Jadi istilahnya ini sesuatu yang tidak meniadakan satu dan yang lainnya lah istilahnya gitu. Tetap dengan kenaturalan perjalanan kita, tidak ada niat untuk menutupi gitu. Nggak ada, cuman oke, fokus kita ke sini, tapi ada hal-hal lain juga yang bisa dijalankan secara paralel gitu. Nah itulah hebatnya otak manusia ya. Hidup harus punya masalah, kalau nggak punya nggak asik ya bisa flat gitu. Dan berdasarkan penelitian ketika tikus-tikus itu yang dijadikan objek penelitian dihadirkan kondisi yang semua baik-baik saja, justru akhirnya dia akan terdorong untuk melakukan suatu tindakan kerusakan gitu. Bahkan ada koloni-koloni yang dibentuk untuk saling menghabisi gitu. Dalam menghadapi masalah apapun, bagaimana sikap jiwa kita agar menjadi penyaksi? Ya perlu latihan sadar dulu aja sebentar-sebentar. Ya, karena untuk menjadi penyaksi ini kita perlu menghadirkan kesadaran yang lebih bersih lagi, yaitu sadar kalau kita itu sadar, gitu ya. Nah nanti di situ kita kemudian bisa menjadi penyaksi, terus lebih konsisten lagi. Oke, lanjut lagi. Kak Asti, perpanjangan tangan Tuhan Mas Ari. Amin, amin, semoga aja. Konsep Allah, kejarlah aku dan kau kutangkap. Ya. Izin Bang. Wah, Bangnya pakai K, berarti mau dapat duit kayak ini saya. Izin Bang, kalau mau privat gimana caranya? Wah, kan. Kalau mau privat, teman-teman hubungi saya aja di nomor ini ya. Saya kasih nomornya nanti. Saya scrolling dulu ya. Istimewa Kang Ari, saya merasa langsung berhadapan dengan semesta ngalir di batin gitu ya. Gak ngerti, kembali lagi teman-teman, saya tuh nggak paham apa-apa, saya nggak merasa bisa apa-apa, tapi itu saya syukuri. Kenapa? Karena kalau saya ngerti, wah saya punya kemampuan ini, saya bisa begini, bisa begitu. Jadi setiap kali privat, saya ada rasa bahwa saya nggak mampu sebenarnya gitu. Jadi hasilnya pun nanti saya nggak tahu bisa apa enggak gitu. Jadi di awal saya coba ngajak ke teman-teman juga, teman-teman coba ya. Kita benar mau menghadirkan suatu kondisi yang lebih baik. Tapi jangan bergantung pada kondisi yang lebih baik itu, karena utamanya kita harus bergantung pada Allah gitu. Ya udah gitu loh, bergantung aja. Nanti gimana terjadi nanti ya udah biarin aja. Nah kalau kita bisa sinkron, saya juga nggak menentukan hasil, teman-teman bisa apa enggak, teman-teman juga nggak menentukan hasilnya. Nah di situ justru paradoksnya hasil itu terjadi gitu loh. Tiba-tiba dikasih jalan gitu, pemahaman. Oh ini harus dilakukan, oh ini harus dilakukan. Ya kayak gitu aja gitu. Oke, lanjut lagi. Kang, apa yang datang ketika itu hanya disaksikan nih? Ya tersadari dan bisa disaksikan kalau kita sadar, fokus gitu kan ya. Oh ini ada yang datang, berarti sadar. Kalau kita nggak sadar tuh nggak bisa kita tahu apa yang datang. Seolah-olah saya sakit hati gara-gara dia, terus aja ada di dalam cerita gitu loh. Tapi kalau sadar, ada cerita datang nih.
Ya. Nah, disaksikan itu nggak mungkin kalau nggak sadar gitu. Ya harus sadar dulu, Kak Rebiato. Terima kasih juga Kak Mahmud. Oke, ini saya tulis saja nomor telepon saya, nomor wawak saya. Nanti silakan dihubungi bagi teman-teman yang mau private. 087818151274. Nah ini teman-teman silahkan nanti dicatat nomor wawak saya. Jadi ada orang-orang yang menurutnya wah kalau ngasih wawak nanti jadi gini jadi gitu. Nah saya tuh entah kenapa nggak berprasangka gitu. Ya udah biarin aja gitu. Tapi pada kenyataannya memang nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi ya itulah balik lagi ke prasangka ya. Semua itu bukan masalah teknik, bukan masalah apa namanya usaha kita seperti apa gitu ya, bukan. Tapi energi yang ada di dalam diri kita. Kalau energinya itu emosi yang masih banyak kekotoran, ada ciri-cirinya, ada prasangka, ada ketakutan, ya itulah yang kemudian akan menghasilkan suatu kenyataan hidup yang akan dialami oleh diri orang tersebut gitu. Jadi saya mencoba untuk ya udah aja lah, biarin aja. Kalau terjadi itu ya nggak apa-apa gitu loh. Nah inilah sebenarnya yang tadi sempat di grup ya, ada teman yang coba membawakan tentang bagaimana keyakinan itu hadir di Nabi Ibrahim ketika mau dibakar. Bagaimana keyakinan itu hadir di Nabi Musa ketika dia terjebak di laut dan kemudian tidak ada jalan keluar lagi. Sampai akhirnya terbelahnya laut tersebut gitu. Nah, di sini saya bilang keyakinan ini bukan sesuatu yang dihadirkan untuk memastikan apa yang terjadi di masa depan, menghadirkan keselamatan bagi diri kita dalam arti kita jadi tidak mendapatkan sesuatu kondisi yang membahayakan atau bahkan menghilangkan nyawa diri kita, nggak seperti itu. Tapi yakin bahwa apapun juga yang terjadi itu adalah kesempurnaan gitu. Nah itu keyakinan tuh sebenarnya ke arah situ. Jadi bukan akhirnya terus mengkondisi gimana supaya saya jadi kebal, gimana supaya saya jadi kuat, gimana saya supaya bisa lompat jauh gitu. Bukan. Tapi uniknya ketika kita sudah meyakini bahwa ini adalah kebaikan yang dihadirkan oleh Tuhan. Ketika kita tersudut, di situ entah kenapa power kita justru muncul. Kenapa keajaibannya bisa hadir? Jadi keyakinan itu bukan untuk mengontrol. Yakin Tuhan akan menolong saya. Enggak gitu ceritanya. Gitu. Menolongnya udah terjadi. Ya sekarang itu sedang ditolong gitu. Bukan akan, tapi sekarang being present. Nah itu yang sudah ditolong. Jadi kalau kita masih berpikir, saya yakin bahwa nanti anak saya akan lulus, saya akan terus menyaksikan itu ego yang lagi main peran gitu loh. Itu ego yang lagi berpura-pura sadar gitu kan. Itu bukan kesadaran yang sesungguhnya gitu. Ini permainan ego aja gitu. Tapi ya sudah aja. Ini ya saya bersedia untuk ngalamin apapun juga yang Tuhan hadirkan. Itu pun ketika kita benar-benar sudah terlepas dari emosi. Tapi kalau masih terikat dengan emosi, ya selesaikan dulu dengan penyaksiannya. Nanti kita bisa benar-benar berserah diri di situ. Kan tadi saya sudah bilang ya, jiwa itu untuk bisa berserah diri, awalnya penyaksian dulu, lalu dia masuk ke kedamaian. Ketika damai itu sudah sering terjadi dan konsisten, nanti dia bisa berserah diri. Gak bisa ujuk-ujuk saya berserah diri, gak bisa. Bohong itu, berserah dirinya pasrah itu istilahnya. Ada prosesnya dulu yang harus dilakukan. Begitu. Oke. Kang, apa yang datang ketika itu hanya disaksikan? Ya, tadi udah ya. Ya, jadi disaksikan aja apapun yang datang gitu ya. Terima kasih juga Kak Mahmud. Afirmasi, mungkin kayak minum obat pusing. Betul, analgesik istilah saya gitu. Reda tekanannya, tapi nggak sembuh gitu loh. Kok pusing lagi nggak lama lagi gitu. Ya termasuklah kalau kita menggunakan teknik ada misalkan di hipno gitu loh. Hipno juga bagus gitu loh. Tapi kembali setelah saya coba dalami,
pasti menghadirkan ketenangan. Yang tadi Mas Agus itu sampaikan. Bukannya kita untuk menghadirkan Tuhan itu harus tenang. Gak bisa. Karena ketika tenang dalam arti nyaman, maka ini akan merusak kualitas emosi yang perlu kita alami secara utuh. Ini akan merusak proses penyaksian. Ini tidak bisa menghasilkan kedamaian yang utuh. Karena ketika jiwa itu udah nyaman, gak lagi ada rasa ketakutan, bagaimana kita menggali emosi yang gak nyaman ini? Gak bisa kita menggalinya, pasti kalah dengan kenyamanannya. Udah ada layer kenyamanan yang ditancapkan di dalam otak bawah sadar kita. Ini akan menjadi kita mesti ngegalinya nggak bisa, karena udah diblok sama alam otak bawah sadar kita. Gak boleh. Emosi gak boleh keluar. Gitu. Ya ini pandangan subjektif saya ya. Ini sekedar perbedaan yang nggak ingin menyalahkan juga. Jadi silahkan aja kalau mau pakai pemahaman yang mungkin lebih dipercaya ya itu juga bagus. Karena semua juga ada jalannya lah gitu. Maaf nanya, yang disaksikan apa agar kita bisa sadar? Bukan, sadar dulu gitu loh, baru kita bisa menyaksikan. Sadar itu aware. Nanti masuk ke consciousness. Jadi dari awareness dulu baru ke consciousness gitu. Meningkatkan consciousness-nya. Gitu. Semua butuh waktu. Ya, betul sekali Kak Marlin. Berilah pinjaman sesuai kemampuan agar tidak berharap kembali. Ya, betul. Kalau bisa sih seperti itu ya. Jadi daripada minjemin mendingan ngasih. Waalaikumsalam Kak Muhammad Kinandu. Oke, bagaimana agar kita bisa menerima keadaan dan kenyataan yang terbaik Kak? Jadi pertama-tama semua itu sudah dalam kondisi yang sempurna sebenarnya. Jadi baik tidaknya itu cuma hasil pemaknaan manusia gitu. Sesuai dengan identitas dirinya. Jadi bukan kita memanipulasi ini adalah baik, ini adalah, misalkan kita sehat, manipulasi dengan afirmasi positif. Kamu apa namanya? Tidak sakit, kamu kuat, kamu hebat. Ini bisa jadi jebakan teman-teman. Ya itu yang saya temui di private sebelumnya, yang kemarin malam. Seorang ibu yang terbiasa mengafirmasi dirinya supaya kuat. Dia nggak bisa merasakan emosi. Kondisi-kondisi tertentu dia bisa rileks dan kemudian memunculkan emosinya gitu. Tapi rileksnya ini bukan dengan afirmasi, tapi benar-benar ketika dia melepas diri di dalam sholat, tiba-tiba kayak ada momen-momen jiwa itu terbuka gitu. Bisa muncul emosi tadi gitu. Tapi kalau kita nggak ngerti, akhirnya biasanya ketika kita sholat, kemudian muncul emosi itu, kita kebawa larut menjadi korban dari peristiwa kehidupan kita. Nah ini yang akhirnya jadi luka batin yang lebih besar lagi. Ya akhirnya coba saya bimbing ibu itu, coba Bu, ini penyikapannya begini. Oh ya Kak, coba. Akhirnya keluar tangisan yang lama gitu. Terus dibimbing agar kemudian tidak menjadikan diri sebagai korban, tidak meratapi, tapi secara jujur menghadirkan dan seutuh-utuhnya. Semua dikeluarkan. Ternyata dia bilang, iya karena saya tuh sakit hati sebenarnya. Nah itu, kemudian baru bisa terbongkar. Kalau kebiasaan kita afirmasi, jadi bingung. Entah dia nanti menjadi luka lebih dalam lagi, lebih sensitif, atau malah jadi nggak mampu untuk merasakan perasaan gitu. Bagaimana kita oh nah tadi udah ya. Kak Yadis Shop, waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir menyimak. Kak Ami, TAD kok di privat, aku mau follow teh aku yang ikut Zoom kemarin. Iya. Ya silakan di follow THD ya. Adik Pandiani, kondisi merasa semua sudah terasa cukup. Nah, kalau ada sudah muncul dorongan yang menghasilkan rasa cukup ini, berarti kita sudah mulai bersih jiwanya di situ. Bukan afirmasi tentunya ya. Udah, ini sudah cukup, lihat. Kita udah punya rumah, kita sudah punya ini. Gak bisa itu nutupin gitu.
Tapi dengan keterbatasan yang muncul di pikiran, kita mampu untuk berserah diri. Nah itu. Tapi itu jiwa bersih. Ya. Gara-gara terlilit hutang malah kecanduan judul. Gimana solusinya, Bang? Ya kalau mau benar tuntas sih mendingan private aja ya. Tapi kalau jawaban di sini di live ini sebisa-bisanya mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kembali lagi ini memang perjalanan jiwa orang tersebut gitu ya. Akhirnya terlilit hutang karena kejadian malah kejadian judul. Poin utamanya adalah ada emosi ketakutan, entah karena ada suatu peristiwa di masa kecil atau apa, ya. Yang kemudian akhirnya hutang pun juga karena adanya ketakutan kekurangan uang kan. Sama juga judul takut nanti saya nggak bisa bayar utang misalnya. Ya semua landasannya emosi ketakutan. Nah itu coba dirilis emosinya dengan penyaksiannya. Kak Yusniar, Kang Ari, apa kalau kita ditipu dan melepaskan artinya yang nipu bisa menggunakan energi? Nggak bisa, nggak bisa. Yang nipu itu dia selalu dikuasai oleh energi ketakutan yang frekuensinya rendah. Keberlimpahan itu adanya di frekuensi tinggi, di damai gitu. Damai itu sebelum puncaknya itu pencerahan. Kalau kita lihat dari skalanya yang bikin buku Letting Go tuh ya, David Hawkins. Nah itu gak bisa, jadi dia secara materi yes mungkin dapat uang kita, tapi secara batin pasti tersiksa juga. Kekhawatiran kalau ketahuan, kekhawatiran kalau nanti habis, belanja impulsif, pasti dia juga nggak bisa nyimpen duit. Nggak ada orang yang nipu itu kaya, nggak ada. Kekayaannya pun kalau ada nanti hanya sementara gitu. Nah ini kan yang lagi diributkan di medsos kan tentang yang itu punya kelas kripto. Nah itu kan ya nggak tahu deh nanti gimana terjadinya ya. Oke, Kak Aisyah, waalaikumsalam. Kalau emosi muncul, cemas, takut dan lain dialihkan ke kesibukan, nggak bisa. Nggak bisa, ini hanya menutupi aja. Sewaktu-waktu dia tetap akan muncul keluar gitu. Karena ini adalah sistem semesta yang mengarahkan jiwa semuanya membersihkan dirinya agar bisa mengenal Tuhan. Berarti kita menyadari dan menyaksikan kegelapan biar titik cahaya. Ya betul Mas Agus. Ya memang kita taunya terang itu atau cahaya karena kita pernah ada di gelap ya. Jadi ada kontras. Nah, hidup ini sistemnya selalu berjalan dengan kontras. Maka agar kita bisa mengenal Tuhan yang tidak serupa apapun juga melalui ciptaan-ciptaannya. Bang Ari, saya senang dengar pencerahan ini. Alhamdulillah, Bunda Winatri. Ya itu karena Tuhan kembali lagi ya. Ya saya kan cuma ngomong aja berdasarkan apa yang muncul atau disajikan Tuhan di dalam kepala saya ya. Ngalir aja gitu. Menjauh dari orang yang selalu mengomentari apakah itu tindakan benar. Nah itu kan penghindaran juga dalam arti enggak menjadi suatu penyaksian. Padahal orang itu kan dihadirkan membawa pesan dalam bentuk emosi nggak nyaman tadi. Ya tinggal diterima aja agar bisa selesai gitu. Kalau mengomentari itu kan jadi kayak nutupin lagi seolah-olah siapa yang salah. Kita masuk di dalam cerita terus. Ketika kita masuk di dalam cerita kehidupan dengan komentar-komentar kita, penilaian-penilaian kita tuh nggak mampu sadar atas perasaan yang sedang dihadirkan di dalam pikiran kita. Begitu. Oke, ini tadi nomor telepon saya ya. Jadi teman-teman yang mau ikut private atau mau ikut kelas online, ya nanti banyak di situ di kelas online ada juga yang testimoni, dan saya di kelas online belakangan ini ya mulai dari kemarin tuh menghadirkan THD juga gitu yang mungkin bisa menjadi saluran informasi bagaimana kita belajar kesadaran, dalam arti ya beliau itu punya kelebihan lah dari sensing gitu ya. Mudah-mudahan paham yang saya maksud. Oh iya, Kak, Mbak Widi, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi. Saya merasakan hidangan ini. Saya senyum gitu. Oh, senyum sendiri ya?
Iya, nggak apa-apa. Itu kan energinya sampai ke situ ya, THD ya. Nah itu. Ya ini ya THD ya, yang saya bilang tadi. Ya beliau ini punya ini kelebihan sensing gitu loh. Bisa melihat clarity-nya gitu loh. Apa yang sedang terhadirkan dalam bentukan ini, gerakan-gerakan ini gitu. Ada suatu message yang mampu dilihat oleh TAD. Nah itu yang akhirnya saya coba ajak TAD supaya kemudian di dalam kelas online ini, jika ada suatu insight yang dihadirkan oleh TAD, itu bisa saya jabarkan kepada teman-teman gitu loh. Nah ini kolaborasi lah kayak gitu gitu saya dengan TAD. Ya mudah-mudahan ada berkahnya buat semuanya. Insya Allah. Amin. Waalaikumsalam Kak Titi Sukahati. Ya, terima kasih. Doa yang sama buat Kak Titi juga. Kak Hijrah, Waalaikumsalam. Izinkan saya neko. Oke, Kak Hijrah. Siap. Bentar ya, tadi maaf saya nggak buka-buka yang ini multigasnya ya. Bentar. Biar teman-teman juga bisa kejawab. Mana? Itu udah hilang. Udah dinaikin tapi hilang. Waalaikumsalam, Kak Fatma. Oke, teman-teman yang mau naik silahkan diklik aja multigasnya ya. Kalau tadi memang di awal saya sengaja mengkhususkan bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar agar lebih banyak hal yang bisa ditanyakan gitu ya. Lebih banyak yang bisa terjawab lah, insya Allah begitu. Ciri-ciri endapan emosi yang sudah bersih, ya nggak mudah ke trigger gitu ya. Nggak sedikit-sedikit memaknai, akhirnya emosinya muncul gitu kan. Emang dalam arti emosi menguasai diri kita. Itu yang namanya ke-trigger. Bagaimana cara agar semua kejadian itu tidak looping, terutama luka batin? Pertama-tama, ya kita harus tahu dulu gitu loh. Ini luka batin itu yang menyebabkan looping tuh sumbernya dari mana? Atau kalau kita nggak bisa tahu juga nggak apa-apa. Tapi kita harus lebih bisa sadar lagi agar kemudian kita bisa fokus menerima emosi yang sedang dihadirkan. Gitu. Ada muncul lagi. Kak Yumna. Saya angkat dulu ya teman-teman ya. Halo, Assalamualaikum Kak Yumna. Selamat siang. Halo, selamat siang Kang. Ya, gimana Kak Yumna? Suaranya ada ya, aman? Ada, jelas-jelas. Oh ya. Aman. Kang mau tanya nih, aku kan lagi ngalamin pola berulang dalam masalah hutang ya, Kang ya. Ya. Ini sebaiknya untuk mengatasinya dirilis secara sadar, hadir emosi-emosi seperti kayak kesal, terus nyari jalan keluar, seperti itu. Betul. Atau digimanain ya Kang ya gitu, karena ini udah coba gitu ya, ketika kan biasalah namanya di dunia ini ada tempo waktu gitu kan. Iya, Nah, betul. ya tempo waktu itu yang jadi bikin ego buyar lagi gitu. Iya, betul Nah, itu setuju. gimana ya Kang ya? Cara merilis biar bisa sadarnya tuh fokus atau stay gitu. Iya. Jadi gini, pertama-tama nggak mungkin kalau ketika kita baru melatih diri langsung bisa stay itu nggak mungkin gitu ya. Tapi paling nggak kita lakukan yang namanya proses dari pengamatan dan penyaksian. Mulai dari sadar, diamati, dan disaksikan. Sadar itu kita kondisinya tahu bahwa ada nih emosi yang sedang hadir, rasa ketakutan, terdorong untuk kemudian menghasilkan suatu tindakan berusaha dan yang lain-lain. Nah, dorongan-dorongan itu sebenarnya karena adanya emosi. Jadi tanda-tandanya emosi itu adalah dorongan yang membuat kita akhirnya bergerak, itu emosi. Jadi bukan selalu yang negatif aja. Termasuk ketika kita itu melakukan suatu kebermanfaatan, itu adanya di emosi yang positif gitu ya, yang disebut damai gitu. Nah, bagaimana kemudian menyikapi seperti hal-hal seperti hutang yang memang landasan
emosinya ketakutan, karena ketakutan ini mendorong kita. Jadi itu yang akhirnya seperti merasa ada sensasi, merasa harus dipenuhi dengan cara apapun juga. Akhirnya pinjam uang, utang untuk beli ini, beli itu. Seolah-olah ini penting, ini perlu gitu buat kehidupan kita. Padahal mah sebenarnya nggak perlu-perlu amat juga gitu loh. Entah karena ya balik lagi berpancing ngiri ngeliat orang, kok kayaknya senang, saya pengen senang juga. Rasa senang itu dihadirkan untuk menutupi rasa kekurangannya gitu. Makanya saya bilang, nah afirmasi ini, aduh, ini banyak jebakannya di situ gitu loh. Bukan nggak boleh, boleh, tapi untuk kondisi-kondisi orang tertentu gitu ya, yang memang nggak bisa langsung menjadi penyaksi. Nah, setelah kita itu mampu untuk sadar, ada dorongan tadi, nah kita tidak mengidentitaskan diri lagi sebagai dorongan-dorongan itu. Saya tahu ada pikiran, bawa cerita, ada perasaan yang bisa dirasakan. Kemudian ketika sudah bisa memisahkan diri, baru di situ menjadi penyaksi. Terus dirasakan sebagaimana adanya si emosi itu gitu. Yang mudah-mudahan itu bisa menjadi suatu proses perilisan dorongan dari emosi tadi. Nanti ketika kita dihadapkan pada realita bahwa tadi benar ada momen-momen jadwal waktu pembayaran lah atau segala macam itu mendorong lagi, muncul lagi, ya itu juga kembali disaksikan. Jadi bukan berarti sekali saksikan langsung selesai. Nah, ikutin aja aliran emosi itu hadir dan tenggelam ya gitu. Ya, terus saja. Nah, nanti ya insya Allah. Saya nggak mengatakan ini nanti akan jadi seperti apa, tapi kalau kita lihat dari hukum semesta, di mana yang berlaku di sini adalah hukum energi, energi akan menarik energi yang sejenis. Maka ya bukan tidak mungkin ada solusi ketika kita sudah ada di dalam kondisi emosi yang memang tidak lagi dalam frekuensi yang negatif tadi, ketakutan gitu. Jadi dampaknya sangat memang besar sekali ya, Oh energi ya, ketakutan itu ya. oh iya, oh besar banget kemana-mana itu. Bisa hubungan dengan pasangan, ya, Betul. perselingkuhan itu kan karena ketakutan juga sama. Hmm, Terus ya kehilangan pekerjaan, hutang piutang gitu loh. iya. Jadi secara umum sih kurang lebihnya dibaginya dua, satu ketakutan, satu kesedihan. Ya kesedihan akan masa lampau, cerita masa lampau yang memenjara diri kita gitu, secara emosi. Kita sakit hati sama orang tua kita itu kesedihan gitu ya. Oh, Ya merasa tidak dihargai itu kesedihan gitu. Yang masa depan tuh jadi ketakutan gitu. betul. Nah, jadi sekarang tuh saya tuh lagi belajar dan terus belajar terus mengamati rasa-rasa itu tanpa memvalidasi ke pasangan gitu atau ke suami. Awalnya kan, ih, aku juga nih tuh stres, aku juga ini juga gini gitu kan. Nah, itu berarti salah satu pengen divalidasi juga gitu. Nah, setelah saya rasain, setelah saya amati, oh ya udah ini memang perlu hanya aku aja gitu yang perlu merasakannya gitu tanpa siapapun yang di luar saya bahkan itu suami atau siapapun tahu gitu berarti ya. Benar-benar. Jadi semua itu life ini all about us gitu ya, bukan tentang diri kita, all about me lah gitu ya. Semua itu tentang saya gitu. Karena semua kehidupan itu adalah realitas subjektif, jadi sangat personal. Jadi hidup itu bukan yang di luar, tapi apa yang terasakan di dalam. Yang di luar itu cuma membawa sesuatu yang terasa di dalam nyatanya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi bukan kita nggak sebenarnya kita kan sedang mau memberikan asupan kenyamanan di dalam diri kan, dengan merubah yang di luar. Kenapa kita nggak manage saja langsung yang di dalam diri, sehingga nanti ketika energi yang udah bagus yang di luar juga ikut gitu kan. Karena kan yang perlu dirubah sebenarnya di dalam diri ini, yang nantinya dia perlu untuk bisa kembali kepada Tuhan ketika sudah rilis gitu loh, sudah bersih jiwanya. Begitu kan? Ya, terima kasih ya Kang ya. Siap, ya, sama-sama. Alhamdulillah dapat ini juga lah cahaya-cahaya lagi. Iya, 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 iya. Ya sebenarnya apapun juga yang saya hadirkan di live, di private, di kelas online itu sebenarnya sudah saya
hadirkan semua di live ini gitu. Cuman kan nggak semua juga bisa langsung memahami ya, karena energinya itu kadang-kadang nggak cukup gitu. Ada orang yang ngerti, Karena tapi karena energi yang nggak energi yang cukup nggak tuh cukup kayak tuh kayak ketika ketika melangkah melangkah kayak kayak ini ya, ini ya, nggak kuat nggak kuat nanjak lah nanjak lah istilahnya mungkin istilahnya ya. mungkin ya. Nggak kuat Nggak nanjak kuat akhirnya kayak nanjak nggak akhirnya jalan, kayak nggak kayak jalan, jalan di kayak tempat jalan di aja tempat gitu. aja gitu. Nah ini Nah ini butuh yang butuh namanya yang namanya bimbingan bimbingan melalui melalui private gitu private loh. gitu. Ya Ya seperti Kak seperti Kak Perak ini kan Perak ini kan ngalamin ngalamin sendiri gitu sendiri loh. gitu. Ya udah Udah kemana-mana kemana-mana juga, juga, udah udah belajar belajar kemana-mana kemana-mana juga juga gitu loh. gitu loh. Ya cuman Ya ya cuman ya karena karena belum belum dapat dapat energi yang energi yang cocok, cocok, jadi jadi akhirnya akhirnya ya ya ngedrop lagi gitu loh. gitu loh. Nah ini Nah yang ini yang yang akhirnya akhirnya istilahnya istilahnya perlu perlu yang yang namanya namanya energi dari energi dari orang orang yang mungkin yang mungkin sudah sudah memiliki memiliki energi yang energi lebih yang lebih 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 bagus, lebih bagus, lebih murni, murni, yang yang untuk untuk dipinjam dipinjam sementara gitu sementara loh, gitu loh, untuk untuk bisa bisa merasakan yang merasakan yang namanya namanya penyaksian itu penyaksian itu seperti apa seperti sih apa gitu. sih. Betul, betul. Begitu, Begitu, Mbak Yun. Mbak Yu. Oke, kalau Oke, gitu kalau gitu Ya, terima saya kasih ya izin Kang turunkan ya. dulu ya. Ya, Oke, sama-sama, sama-sama, Mbak Yumna. ya. Ya, selamat selamat siang. siang. Oke, ini ada dua orang lagi. Kak Hijrah Where? Oh, sebelum ke Kak Hijrah, sebelum ke Kak Ade, ke Kak Hijrah dulu ya. Ini saya langsung tarik dua aja deh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Kak Hijrah. Waalaikumsalam. Gimana? Kak Hijrah ada yang di share? Ya, alhamdulillah dari kemarin mau coba gabung Qadarullah, hari ini bisa gabung ya Pak ya. Alhamdulillah, ya. Oh, aku mau sedikit ya sih, tadi aku nyimak yang tadi naik itu siapa ya, ibu siapa ya sih, sama aja ya Mak, Ya, Yumna. terkaitnya tentang ibu itu tentang hutang pihutang lah ya. Saat ini saya sedang mengalami fase itu gitu kan, dan prosesnya itu saya belajar tentang energi, tentang menerima itu sudah 2 tahun ini gitu ya. Cumannya mungkin tadi saya nyimak juga kata Akang kan tadi bilangnya kalau tidak punya kayak kelas gitu ya. Saya ikut kelas, belum pernah ikut kelas. Cuman saya di 2 tahun ini, jalan 3 tahun ini saya mencoba kayak bener-bener mendekatnya sama Allah gitulah ya, untuk menjalani rutinitas spiritualnya yang lebih gancar, apapun gitu yang dianjurkan itu untuk menerima, dan itu tuh terrealisasi dengan energi tuh wah menggebu-gebu sekali gitu kan. Saat tiba-tiba ujian, iya gitu, mohon maaf, saya sih untuk di tahap ini mungkin saya sudah bisa menerima itu sebagai energi kayak kemarahan gitu kan, kayak Akang bilang tadi dihadirkan terus dilepaskan seperti itu. Alhamdulillah saya rasa cemas itu kan, cemasnya itu hilang gitu ya, hilang terus nanti ada, tapi saya isi dengan zikir ya, dengan zikir. Saat saya cemas, emosi, meluap, ketakutan, didatengin debt collector seperti itu kan, sudah kayaknya sekarang itu udah di puncaknya, dimana mungkin udah nggak ada jalan keluar kemana-mana lagi gitu, udah cuman ya udah pasrahnya aku itu ya tetap ikhtiar usaha, cumannya aku berdoa ya udah nggak bisa tolong ke saudara, ke siapa gitu kan. Nah, yang aku mau tanyain di sini tentang energi itu, ketakutan itu ya. Saat ini kan saya sudah ada di fase itu. Begitu saat saya ketakutan, yang saya baca itu kan zikir ya, zikir dalam hati, mendatangkan di dalam diri saya gitu. Apakah saya sudah menerima itu semua dengan energi itu gitu? Apa ya, jadi bahasanya berlibet-libet ya. Maksudnya gini, kayak kemarin saya didaftarin debt collector, saya tidak ada, kalau kemarin 2 tahun, setahun yang silam kita dengan kondisi saat saya mulai hijrah, tiba-tiba oh ya gitulah, bertubi-tubi usaha saya mengalami gitu kan.
Terus kita meluapkan emosi dengan pasangan, dengan anak gitu kan. Akhirnya gitu. Nah, mulailah di situ saya belajar tentang memperbaiki sholat saya, memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan, gitu kan. Dengan saya ya sampai saya menjalankan puasa Daud gitu, hampir sudah mau setahun. Saya itu maksudnya spiritual saya dengan saya dekatkan dengan sang pencipta lah intinya gitu untuk di tahap ini gitu sampai saat ini gitu. Nah, Yang mau saya tanya sekarang kondisinya gimana? kondisinya itu ya yang saya mau tanyakan Secara ekonomi saat ini kan tadi. saya sedang ya secara kalau secara ekonomi keluar gitu Kak. Jalan keluar yang Allah kasih misalnya kayak kemarin gitu kan kecemasan tiba-tiba debt kolektor gede-gede tinggi datang ke rumah gitu kan. Saya kan memang menghadapi hutang tanpa harus berhutang lagi, komitmen saya kan seperti itu. Nah, terus saat ketakutan itu saya realisasikan dengan yaitu saya kembalikan lagi di zikir kan, zikir terus saya tenang, nggak ada yang emosi ke suami apa, saya cuma kayak di situ saya merasa justru ada energi merasa bersalah saya di situ hadir gitu yang saya pertanyakan. Energi bersalah saya gini. Jadi gini Teh, sedikit potong ya supaya nggak jadi terlalu panjang nanti ceritanya jadi kemana-mana nanti bingung sendiri gitu. Apa gitu. Pokoknya gini. Jadi bagi saya Teh, bukan masalah bagaimana tekniknya, tapi siapa yang melakukan itu lebih penting. Ketika ego yang sedang bekerja, sedang berusaha, dia menggunakan zikir, dia menggunakan sholat, pakai puasa, tetap itu ego Teh. Dia energinya lemah. Dia mengerjakan sesuatu tapi keikhlasannya itu nggak pure gitu muncul gitu. Karena ada ketakutan yang mendorong untuk berzikir, ketakutan mendorong untuk ini. Ketakutannya bukan dirilis dulu gitu loh. Sehingga itu yang membuat akhirnya jadi gagal gitu loh Teh. Nah ini yang perlu untuk kita pahami, kita rilis dulu dengan benar, kita hadir sebagai kesadaran yang merilis emosi ini, sehingga kemudian masuk ke kedamaian. Nah, tanya ke Teh Ade nih yang di bawah nih. Dia itu yang tadi saya ceritakan, dia berhutang pegang uang 250 juta dari orang, kemudian ditipu, hilang sama sekali, tapi kemudian dibebaskan oleh orangnya. Ya, mungkin Teh Ade bisa cerita Teh, silakan Teh. Ya Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua teman-teman. Ya, cuman bagi cerita aja. Sebenarnya saya juga bingung sih. Tiba-tiba bisa seperti itu ya, alhamdulillah. Mungkin ini keajaiban dari Allah. Jalannya tuh dibuka sama Mas Adi, Insya Allah. Amin. Tapi sambil mumet juga Teh. Saat itu kondisi saya benar-benar dipikirin sendiri gitu ya, gimana caranya untuk bisa menyelesaikan permasalahan saya. Dikasih uang, dikasih pinjam sama teman 250 juta. Terus saya ditipunya tuh sama teman juga, teman sendiri, teman dekat lah gitu. Subhanallah Teh, menguras energi, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, permasalahan tambah datang tambah banyak gitu ya. Setelah saya ketemu roomnya Mas Ari, saya ikut privat dulu, tapi pas pertama itu nggak jujur sama Mas Ari, saya gitu enggak. Intinya tuh saya mau untuk bisa berdamai sama diri sendiri, terus yang pertama itu, terus saya tuh ada dorongan pengen deket sama Allah tuh gimana caranya gitu ya, semua bertobat nih. Terasa banyak yang sudah saya lakuin dosa, tapi kadang-kadang saya tidak merasa saya tuh punya dosa dan salah gitu ya. Saat itu begitu. Ya, setelah saya ketemu room ini, terus saya privat sama Mas Ari, saya ngobrol banyak. Nggak tahu kayak dorongan dalam hati itu saya jadi penyaksi aja sekarang gitu. Dua kali sebenarnya sama Mas Adi saya nggak paham penyaksi itu apa sih, gimana sih caranya gitu. Mas Adi sudah memberikan contoh awalnya, tapi kayak hilang aja. Udah setelah privat sama Mas Adi udah hilang aja itu semua. Ada dorongan lagi, saya nanya lagi,
seperti apa jadi penyaksi itu. Mas Ari memberikan lagi contohnya, mendorong saya. Setelah itu saya lakukan setiap hari, berusaha menjadi seorang penyaksi gitu ya. Subhanallah, perang batin dulu Mbak, perang perang dalam hati. Nah dari situ nggak tahu, saya juga nggak apa ya, nggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi dengan diri saya, tapi saya berusaha menjadi penyaksi aja apapun yang Allah berikan, kehadiran rasa, kehadiran pikiran, terjadi yang tidak terlihat atau yang terlihat juga saya terima gitu. Yang salah satunya hutang itu 250. Tiba-tiba setelah itu 2 hari ada yang terasa itu ketenangan, ya udahlah terima aja. Kalau misalkan saya ditipu sama orang dekat juga, saya sakit hati, ya udah terima aja, nggak apa-apa. Mungkin ini ada jalan, ada kekuatan dorongan itulah setelah menjadi penyaksi. Nggak tahu bagaimana ceritanya itu dibukanya sama Mas Ari, mungkin Mas Ari lebih tahu sebenarnya, saya nggak paham. Iya sih ya. Justru itu yang saya mau tanyakan, caranya menerima kehadiran itu yang tadi saya simak ya. Lebih privat lagi ya nanti ya. Iya, Sepertinya betul. kalau menurut saya gini, Soalnya saya sudah belajar dari ya kan banyak nih sekarang ya, kayak udah di sosial media ya, tapi kayaknya semua mengarah ke kelas-kelas seperti itu kan ya. Cumannya saya belum menemu yang pas gitulah, takutnya kalau saya kan mohon maaf, saya pengennya yang kuat dengan agamanya gitu kan ya, supaya saya tidak menyimpang dari Paham. keyakinan saya gitu kan. Betul, Mohon jangan dengan hati-hati sekali, sekarang kan banyak yang seperti itulah ya. Intinya Ya, ya itu mungkin kan karena tadi Kang Ari juga udah bilang nggak gampang lah gitu kan, tahapnya tuh prosesnya lama gitu kan ya. Tapi kan saya selama ini ibaratnya ya mungkin qadarullah mungkin di room ini, terus nanti insya Allah mengizinkan berperpanjangan mungkin. Ya saya sudah 3 tahun ini Kang belajar dengan meliris emosi, berdamai. Iya, betul. Terus saya Paham. baca buku-buku, terus saya gabung live-nya Ari. Iya. Siapa yang lagi itu Kang di YouTube, saya belajar tentang realisasi, menerima, terus melepaskan segala macam. Sudah saya cuman mungkin kita butuh bimbingan memang betul. Kita tidak bisa berproses dengan sendirian kayak kita mengganti. Saya sih dulu berpikirnya mungkin saya sudah tidak bergantung dengan makhluk gitu, dalam hati saya begitu. Nggak gitu ceritanya. Kepada sang pencipta gitu ya, mungkin kayak Kang Ari bilang tadi itu masih ada ego, betul sekali, ego di mana saya meminta kan di situ kan, meminta kepada karena saya butuh. Jadi di situ bukan dengan ibadah saya ikhlas karena Allah, karena saya hamba gitu kan ya. Betul banget kan di situ. Memang kehadiran saya kayak setiap malam saya bisa bangun karena saya butuh kan, ego. Berarti itu dasarnya energi ego ya. Iya. Jadi walaupun perbuatannya benar, baik gitu menurut syariat agama, tapi tetap aja yang mengerjakan itu ego. Saya sering bilang gini ke teman-teman saya. Teman-teman pernah tahu nggak cerita? Ada orang kesurupan. Lalu kemudian setannya dibacakan ayat kursi. Lalu kemudian setannya malah lebih hebat bacain ayat kursinya. Kan di situ jadi jelas. Udah jelas. Orang yang energinya negatif, secara perbuatan dia bisa lebih jago daripada orang yang energinya mungkin lebih baik. Gitu. Tapi itu nggak berdampak apa-apa, karena poin utamanya bukan apa yang dikerjakan, tapi hadiri kemurnian kesadaran ini itu yang lebih penting gitu loh. Mau nanti cuman misalkan tadi bicara ayat kursi panjang lebar, dia mungkin cuman berdam gini aja, tapi dengan kesadaran murni bubar itu semua teh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana dia bisa secara kualitas meniadakan dirinya hanya menghadirkan Tuhan? Nggak bisa semuanya bisa gitu. Nah ini perlu dipelajarin gitu loh.
Itu saya sudah belajar di tahap itu, Kang. Nah, begitu Allahu Akbar kita bertakbir, Bismillah, itu menghadirkan. Sekali saya dalam sholat hadir gitu. Sesekali nanti nggak terus-terusan di dalam sholat itu bisa ada kayak Al-Fatihah itu ada. Saya tuh belajar dari Al-Fatihah dulu dan artinya itu Masya Allah kalau kita tahu itu memang kayaknya Allah tuh deket banget sama kita gitu dan langsung menjawab gitu. Nah itu saya udah belajar dari tahap di situnya sih Kang. Cumannya mungkin saya belum bisa ilmu antara energi penerapan. Ini nanti kita kalau di privat bicara lebih dalam lagi ya mungkin ya kalian mau nanti mau. Jadi ada ke apa namanya ketidakjelasan pelajaran di mana masih menggunakan konsep keterpisahan antara makhluk dan pencipta. Nah itu yang membuat akhirnya menghadirkannya juga secara ilusi aja, bukan membadani kalau atau istilahnya embodied gitu ya. Tapi ini hanya menghadirkan secara ilusi, hadir Allah, ada Allah. Itu masih ilusi gitu. Tapi nanti bisa kita yang membadani kehadiran